Boleh izin nge-record juga nggak, Kak? Gimana? Kami boleh izin nge-record juga nggak? Nanti recordnya saya kasih nggak? Oh, Oh ya, boleh. udah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Kak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar ada yang jelas pertama pengantar Python, yang kedua adalah belajar tentang metode terbuka. Kita mulai pengantar Python. Oh ya, saya kan di awal kemarin, tadi siang berarti, itu bilang kalau saya pakainya itu adalah Google Collaboratory. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, nanti kalau mau pakai Google Collaboratory tinggal masuk ke Google Drive, nanti buat file, terus di bagian lainnya, terus di situ ada pilihan Google Collaboratory. Nanti kalau diklik akan muncul halaman baru dan kita bisa mulai buat sesuatu di situ. Di sini, misalnya setengah. Lumayan lama karena saya buka beberapa tab dan juga Zoom. Ya, singkatnya seperti itu. Nanti saya sudah buat satu folder. Di situ ada file-file yang akan saya gunakan. Sebenarnya saya tidak eh, mengira secepat ini. Maksudnya kemarin kan baru bilang, terus tadi siang bilang malam ini, ya tapi saya bisa. Di sini ada pertama file-file tentang pengantar Python dan juga metode-metode yang disebutkan pada pada diskusi kemarin. Di sini juga ada beberapa tugas kuliah saya yang membahas tentang metode-metode tersebut dan juga ada satu file khusus yang membahas tentang metode yang akan kita pelajari. Baik, kita langsung ke pengantarnya. Tapi sebelumnya sudah pernah belajar metode numerik kan, Kak? Oh, kami itu dulu menggunakan MATLAB. Itu sama nggak kira-kira, Kak? Metode numerik tapi pakainya MATLAB gitu kan? Tapi cuma pengantarnya aja sebenarnya. Baru pengantar dari MATLAB. Oh, tapi belum masuk ke metode numeriknya. Belum. Tapi kami pernah menggunakan Google Colabs ini sebenarnya cuma nggak apa ya, nggak terlalu spesifik karena ganti dosen gitu. Oh, ya nggak apa-apa. Aman. Ya, kita akan belajar sedikit tentang Python. Maksudnya kan Python itu kan dia sangat luas. Cuma hanya beberapa fungsi atau sintaks saja yang kita gunakan. Mulai dari paling awal ada namanya comment. Comment itu adalah, ya, kalau di MATLAB itu ada tanda persen. Singkatnya, kalau kita ingin satu baris itu dia tidak dieksekusi oleh program, nanti kita berikan tagar di depannya. Terus juga ada variabel. Variabel itu nilainya macam-macam. Singkatnya ada sebuah, kita bisa huruf atau sesuatu, dan kita bisa beri nilai. Ada integer, ada float seperti desimal, dan juga kita bisa membuat seperti ini. Ini nilainya juga sama dengan 100. Kalau ini dia nilainya sama dengan 0,1. Dan juga kita bisa nggak hanya nilai berupa angka, kita juga bisa nilai berupa namanya string. Suatu nilai yang dia diapit oleh tanda petik itu dia namanya string.
di variabel nggak hanya angka, tapi juga bisa berupa huruf atau kalimat. Nanti dia kepakainya di mana? Kepakainya dia di ketika akhir-akhir kode program. Kalau kita pakai Excel kan kita bisa langsung lihat ya, kolom apa, nilainya apa, nilai yang terakhir kita paham gitu. Tapi kalau di Python yang kita menyusun sendiri, pasti kita perlu keterangan khusus. Terus kita tadi sudah ada beberapa variabel, dan variabel ini kita bisa panggil dengan fungsi print. Print sebenarnya kalau di Google Colab itu nggak harus pakai print. Misalnya tinggal misalnya A ya, A terus di run itu dia bisa muncul satu. Kalau misalnya B di run dia akan muncul setengah seperti yang ada di sini. Tuh. Tapi kalau di misalnya kita pakai di VS Code atau mungkin di yang lain, kita memang perlu pakai print. Misalnya kita ingin print variabel apa ya? Variabel C misalnya, print C. Nilainya adalah 100. Kalau print E misalnya, ya berarti nilainya dia adalah ini hari apa. Jadi seperti itu. Juga kita bisa kombinasikan, misalnya kita ingin print lebih dari satu variabel, tinggal diberikan koma. Misalnya saya ingin print variabel E dan F. Nanti ini hari apa? Minggu. Kalau E dan B berarti ini hari apa? 0,5. Jadi itu. Itu adalah pertama tadi ada variabel dan juga bagaimana cara kita menampilkan variabel kita pakai print. Selanjutnya adalah ini yang akan kita pakai misalnya. Nilai dari setengah adalah apa? Lagi ini kita gunakan sebagai menampilkan hasil dari program kita. Nanti akan kita bahas. Terus selain dari variabel dan juga menampilkan hasil, kita juga akan belajar tentang loop. Sebenarnya loop itu di baik di MATLAB maupun di Python ada dua loop. Ada yang namanya for loop dan juga ada while loop. For loop dia lebih mudah kalau kita begini. Saya akan sedikit bahas tentang metode numerik sedikit. Misalnya ini dari modul yang kakak kirim. Nah, ini contohnya. Nah, ini algoritma yang ditulis di sini itu kan kebanyakan selesainya berhenti apabila errornya itu kurang dari epsilon 0 atau berhenti apabila errornya sudah terpenuhi. Begitu kan, Kak? Betul? Iya, betul. Nah, tapi di sini di file yang saya buat ini, saya jelaskan sedikit tentang program yang saya buat gitu. Kapan kode saya berhenti? Nah, kadang suatu metode itu dia tidak cocok untuk semua kasus. Ada metode yang pakai ini cocok, pakai itu nggak cocok. Misalnya ada metode yang tidak konvergen. Maksudnya tidak konvergen itu misalnya bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah contoh penyelesaian Newton-Raphson dan dia tidak konvergen misalnya. Seperti ini, kodenya tidak selesai-selesai atau memang fungsinya itu dia tidak memotong pada sumbu X. Maka kan ya dia terjebak pada masalah yang tidak konvergen. Maka kode program itu dia akan running terus gitu. Dia running tidak selesai-selesai.
Ya, sebetulnya solusinya sederhana. Kita tinggal menambahkan maksimum iterasi. Maksudnya, algoritma secara umum kan hanya sekedar hentikan program bila errornya kurang dari bla bla bla. Yang saya maksud pada tulisan ini itu adalah ini, yang tadi. Kan biasanya kondisi lelaran atau kondisi iterasi berhenti apabila errornya sudah terpenuhi. Kalau kita ingin eh, menghindari masalah seperti tidak konvergen, ya kita harus tinggal tambahi atau sudah melebihi 100 iterasi. Jadi kok misalnya dia tidak konvergen, kan errornya tidak akan mungkin kecil, akan besar terus. Tapi kalau sudah 100 kali iterasi, kita selesai. Tapi untuk yang kode yang saya susun di sini itu cuma sesuai dengan ini. Sesuai kalau iterasinya kalau errornya sudah terpenuhi selesai. Apakah bisa ditambahi seperti tadi maksimum iterasi bisa, cuma akan nambah sedikit beberapa baris lagi gitu yang membuat kode kita lebih panjang. Ya, itu adalah tentang for loop. Jadi kalau kita mainnya tentang berapa kali iterasi, kita sebenarnya memang lebih mudah pakai for loop. Tapi kalau kita bermain pada sampai toleransi terpenuhi, maka menurut saya lebih mudah dengan menggunakan while loop. Jadi while secara bahasa artinya adalah selama. Ya kalau di bahasa Indonesia kan ini ada tulisan while x kurang dari x max. Jadi tinggal dibahasakan Indonesia saja. Selama x masih kurang dari x max, maka lakukan bla bla bla. Melakukan bla 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 itu adalah di sini. Di sini. Ya kode yang dilakukan misalnya. Print ini nilai x itu adalah sudah kita pelajari di baris sebelumnya. Misalnya x kita itu dimulai dari 1 dan x maksimum dimulai x maksimumnya adalah 5. Maka kalau kita run, maka nilainya adalah x sama dengan 1, x sama dengan 2, x sama dengan 3, dan x sama dengan 4. Kenapa 5-nya tidak ikut? Ya karena kita pakainya adalah kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan ya berarti nanti 5-nya ikut. Terus juga ada istilah namanya increment. Increment itu adalah ya penambahan. Penambahan. Kalau di sini penambahannya adalah 1. Bisa kita ganti lain, misalnya kasusnya itu bukan 1, 2, 3, 4, 5, tapi kasusnya itu adalah kasus yang misalnya 0,5. Ya kita bisa. Jadi cara bacanya, ketika pertama kali di run, kan nilainya X adalah 1. Maka dicek, apakah X 1, apakah 1 kurang dari sama dengan 5? Iya, maka dijalankan. 1 ditambah 0,5, kita dapat 1,5. Terus diulang lagi, 1,5 apakah masih kurang dari 5? Oh iya, ditambahkan 0,5. 2, dan seterusnya. Maka kita dapat yang namanya while loop. Ada juga istilah kalau naik itu increment, kalau turun itu adalah decrement kalau misalnya. Tinggal kita, misalnya kita mau hitung mundur, misalnya dari 5 ke 1. Ya, saya salah ketik. Maka kodenya akan nggak selesai-selesai. Untuk menyelesaikannya, itu klik di sini, tinggal diklik lagi. Atau kontrol MI. Maka dia kodenya berhenti. Jadi yang saya ubah tadi ini, dia X-nya dimulai dari 5, terus X terakhirnya atau X max-nya adalah 1. Ini namanya decrement. Maksudnya tadi kan hitung maju, kalau ini hitung mundur.
mulanya adalah 5, maksimumnya adalah 1. Jadi untuk iterasi yang pertama, apakah apakah 5 lebih dari 1? Iya, maka 5 dikurangi 1. Nanti dapat 5, ada 4, 3, 2, 1. Setelah 1 tercapai, dia akan selesai. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Masih bisa diikuti. Oke, siap. Nah, setelah kita belajar tentang while, kita akan belajar tentang if else. If else itu penting karena pada metode dissection dan juga ada regular falsi, itu dia memerlukan jika maka. Seperti, nah ini, jika dan juga maka. Maka kita akan belajar tentang itu juga. Langsung pada contoh, misalnya dengan menggunakan while loop, kita akan membuat program sederhana yang menentukan apakah seseorang itu dewasa atau anak-anak. Katakanlah yang saya maksud anak-anak itu adalah orang dengan usia 17 tahun ke bawah. Maka dan yang usia dewasa itu adalah 17 ke atas. Untuk menulisnya, pertama tadi while loop, usianya saya mau mulai dari 8. Terus dicek pertama. Apakah usianya kurang dari sama dengan 22? Kalau iya, maksudnya 22 ini adalah henti. Stopnya. Bisa dibuat lebih besar, tapi saya cuma ingin sampai 22 pengecekannya. Nanti akan dicek. Apakah usianya itu kurang dari 17? Kalau iya, maka ini dieksekusi. Kalau tidak, maka ini dieksekusi. Terus untuk agar kita lebih mudah meninjaunya, saya gunakan usianya itu di print di depan. Kalau kita running, dan jangan lupa ini di bawah ini adalah namanya increment, pertambahan. Kalau nggak diberi tambah 1 ya nanti berarti nilainya 8 terus misalnya. Kan nilainya nanti 8 terus. Karena nilainya tidak berubah. Usia sampai usia. Ini juga kode programnya tidak selesai-selesai. Maka kita akan tambah 1. Nah, kalau kita lihat untuk yang pertama, apakah usia kurang dari sama dengan 17? Iya, maka ini di print. Apakah usia kurang dari 9 kurang dari 17 sama dengan ya. Apakah 10 kurang dari sama dengan 17? Ya. Sampai pada 17. Setelahnya kita tidak perlu memberikan syarat tertentu karena else itu kan secara bahasa adalah yang lain. Berarti adalah selain kondisi ini. Di atas 17 seperti 18, 19, 20 itu kan kondisi else, kondisi yang lain. Jadi kita tidak perlu menspesifikasi kondisinya itu seperti apa. Tinggal kita berikan else, ya nanti kodenya tahu sendiri. Terus bagaimana kalau dia itu nggak hanya dewasa dan juga anak-anak. Misalnya ada kelompok usia ini yang dia tidak mau dianggap anak-anak, tapi maunya dianggap remaja misalnya. Ada yang namanya elif. Jadi if, else, dan elif. Elif itu adalah seperti yang namanya ya seperti if, tapi kalau if dan else itu kan hanya satu kondisi, 2 sih. Tapi kalau ingin lebih dari 2, misalnya 3, 4, 5, nanti kita pakainya elif. Sama, saya mulai dari usia 8, tapi untuk if yang pertama, usianya adalah 12, di bawah 12. Jadi 12, 11, 10, itu masuknya adalah
kamu anak-anak. Nanti kalau dia masuk pada usia lebih dari 12 dan N kurang dari sama dengan 17, maka dia masuknya adalah remaja. Dan selain itu, else, itu adalah orang dewasa. Maka kalau kita run, kalau dia kurang dari sama dengan 12, masuknya anak-anak. Kalau antara lebih dari 12 dan kurang dari sama dengan 17 adalah remaja. Kalau lebih dari itu, dia adalah orang dewasa. Misalnya kita ingin ngeceknya dari usia 1 tahun misalnya. Ya tinggal kita ubah usianya dari 1 tahun, maka pengecekannya akan dimulai dari usia 1 tahun. Terus misalnya pengecekannya ingin dari usia 8 tahun, tapi diceknya selisihnya 2 misalnya. Maksudnya kan 8, 9, 10, kita ingin 22 misalnya. Jadi 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, maka kita bisa ubah di bagian increment-nya. Terus misalnya saya ingin ngecek sampai usia 50 tahun misalnya, tinggal ini diubah 50 tahun. Maka selama usia ini masih kurang dari 50, maka kode kita akan melakukan pengecekan hal itu terus. Ya, sebenarnya hanya itu saya rasa yang bisa yang perlu diketahui ketika belajar metode tertutup. Mana ada pertanyaan dulu? Kami masih bingung yang if sama yang materi terakhir tadi Kak. Oh ya, jadi Itu gimana ya? Gimana ya nanyanya? Berarti kalau kita lebih mau menentukan, misalnya kayak tadi, mana yang anak-anak, mana yang remaja dewasa, itu berarti kita sesuaikan dengan kondisi kan Kak? iya betul. Mana yang kita mau berarti kan? Sesuai Iya kategori betul. kita. Oke. Iya. Ya untuk kondisi ini yang namanya kondisi itu memang ya bergantung apa ya? Bergantung sistem yang sedang ditinjau. Tapi yang jelas saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya nggak hanya if else saja gitu. Walaupun kalau nanti di algoritmanya kita itu hanya butuh if dan else-nya saja. Tapi apakah misalnya kalau ada pertanyaan, apakah kondisi lain nggak bisa? Tentu bisa. Kita pakainya elif gitu. Tapi elif nanti insya Allah nggak akan kita pakai. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, masih bisa dipahami. Oke, siap. Baik, itu saja. Selanjutnya adalah metode bagi dua. Metode bagi dua itu singkatnya, saya dulu pernah buat sebuah visualisasi yang menurut saya lumayan menjawab. Jadi katakanlah kita itu ingin mencari akar dari grafik yang warnanya biru. Kelihatan kan ya? Grafik warnanya Ya. biru. Nah, akarnya kan di sini. Tempat di mana dia memotong sumbu X atau yang garis merah itu. Garis hitam. Garis biru memotong sumbu hitam itu adalah akarnya di sini. Untuk garis yang merah itu adalah batas bawah. Garis yang kuning itu adalah batas yang atas. Kalau di sini algoritmanya kan sebenarnya sekedar menghitung rata-ratanya antar kedua, antar batas bawah dan juga batas atas. Dan kalau dicari rata-rata antara merah dan kuning, ya
dia adalah garis yang hijau ini. Ini pada iterasi pertama. Terus maksud dari ini pengecekan ini itu kan sebenarnya mungkin beda-beda, bisa di modul ini beda, di sumber yang lain beda. Tapi secara logika itu gini kan, yang hijau ini dikali dengan yang kuning ini, itu hasilnya negatif atau positif? Kalau hasilnya adalah negatif, berarti akarnya memang terletak pada yang hijau ini, antara yang hijau ini dan juga antara yang kuning ini. Berarti pada iterasi yang selanjutnya, yang merah ini itu harus digeser ke yang hijau. Jadi seperti ini. Ini untuk iterasi yang kedua. Gimana? Untuk Kak, kita bisa bisa nangkep diulangi, dulu. Kak? Nah, oke. Kan pada metode dissection ini itu sebenarnya kita memilih dua. Saya ulangi lagi, yang fungsinya ini itu adalah yang biru. Akarnya yang biru itu kan terletak antara perpotongan garis yang hitam dengan garis yang biru. Nah, akarnya kan di sini. Tapi saya membuat tebakan atau batas bawahnya di X sama dengan 0 dan batas atasnya di X sama dengan 2. Itu. Rata-rata antara, ini kan dia ini, yang dihitung kan sebenarnya kan rata-rata antara batas bawah dan batas atas. Rata-rata antara 0 dan 2 itu kan adalah 1. Nah, pada iterasi pertama, kita dapat nilainya adalah 1. Paham? Ini untuk mencari rata-ratanya dulu ya. Ya. Nah, setelah kita cari rata-ratanya, kan ketemu di titik yang saya beri garis hijau ini. Terus yang penjelasan-penjelasan yang di sini itu kan sebenarnya adalah pemikirannya seperti ini kan. Seandainya titik ini, perpotongan di sini, y yx di sini, itu kan dia nilainya sekitar mungkin -1. Kalau yang di kuning itu sekitar 2. -1 dikali 2 itu kan hasilnya negatif. Nah, kalau hasilnya itu dia negatif, berarti akarnya berapa ini? Akarnya itu berada di antara yang hijau ini dan juga yang kuning ini. Maka kalau dia hasilnya negatif, batas bawah yang merah tadi itu harus digeser ke letak batas biru yang sekarang. Jadi nanti dalam skala yang sama, nanti bentuknya seperti ini. Nah, kita bisa lihat perbedaan kondisi. Rata-rata antara satu, ini kan ini udah masuk pada iterasi kedua kan. Batas bawahnya sekarang itu 1, batas atasnya adalah 2. Rata-rata antara 1 dan 2, 1 ditambah 2 kan 3. 3 dibagi 2, 1,5. Maka kita dapat nilai iterasi yang sekarang itu adalah di 1,5. Terus kita cek lagi di sini. Titik di sini itu kan mungkin sekitar ya katakanlah 0,3. 0,3 dikali 2 kan hasilnya positif. Berarti karena dia nilainya positif, akarnya tidak terdapat antara yang hijau dan yang kuning. Maka yang kuning pada iterasi selanjutnya itu harus digeser ke area yang hijau. Nah, maksudnya gini.
Yang kuning digeser ke hijau. Nah, jadinya seperti ini. Gimana? Bisa nangkap nggak secara logikanya? Bisa, bisa. Nah, begitu terus. Kalau bla 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 sampai dengan kita mendapatkan garis birunya ini itu betul-betul memotong gitu. Memotong pada akar yang kita kehendaki. Sebenarnya visualisasinya seperti itu. Memang saya pun untuk memahami ini itu sebetulnya kesulitan juga, tapi pola pikirnya itu sebenarnya sederhananya begitu. Mungkin ini misalnya kalau yang di modul yang kakak buat itu kan kalau dia positif misalnya. Tapi kalau yang modul yang bukan modul, dokumen yang saya buat itu kalau dia kurang dari nol. Apakah ada yang salah? Enggak juga. Karena misalnya bisa jadi memang notasi itu juga penting. Kalau di sini misalnya C itu adalah C di kakak itu adalah XR di saya. Kalau A di kakak itu adalah A, itu adalah B di saya. Bukan XL. Jadi kalau ini saya bahasakan ke punya kakak itu adalah FC dikali FB kurang dari nol. Kakak itu pakainya A, kalau saya pakainya B. Itu intinya sebenarnya seperti itu. Untuk kayak gimana-gimananya ya, itu memang tergantung notasi dan juga asal dihitung betul, nggak apa-apa. Gimana? Bisa diikuti nggak? Bisa. Oke. Kita mulai masuk pada Tapi pada kami sepertinya lebih bisa memahami yang modul kakak daripada yang kami buat. ya, ya malah bagus, malah bagus. Tapi nggak apa. Terus kita mulai pada perhitungan yang metode bagi dua. Kalau saya ambil contoh yang kakak buat misalnya. Contoh yang kakak buat itu mencari nilai dari akar 3, Ya. X kuadrat dan 3. Ada satu hal lagi yang tadi belum saya sampaikan, yaitu pembuatan fungsi. Agar fungsi kita sederhana, kita itu bisa mendefinisikan fungsi kita. Jadi F itu adalah nama fungsi, X itu adalah variabel, dan juga return itu adalah eh, nilainya itu berapa. Misalnya katakanlah saya ingin membuat apa ya? Kalau misalnya saya contoh sederhana saja, misalnya X kuadrat plus 7 misalnya. Def, nama fungsinya G, terus variabelnya apa, terserah. Return kan kembali, secara bahasa kan kembali yang kita dapatkan. Misalnya R pangkat 3. Kalau pangkat itu adalah bintang 2 kali. Jadi fungsi G adalah ini ya, misalnya saya run. Ingat ya, fungsi G itu adalah nilainya adalah R pangkat 3. Jadi penggunaan fungsinya, sebentar ini sedang run.
Misalnya kalau R pangkat 3 dari R-nya 2 misalnya. 2 pangkat 3 kan nilainya adalah 8. 3 pangkat 3 nilainya adalah 27. Jadi fungsinya function atau pembuatan itu adalah agar kita itu nggak perlu susah-susah, misalnya 3 pangkat 3 gitu. Kan kita bisa nulis manual. Tapi dengan function, ya kita bisa mempersederhana apa yang panjang. Misalnya pangkat 3 dari 15, ya tinggal G15. Terus untuk kalau yang F, ya sama juga. X kuadrat plus X kuadrat min 3. Kalau F1, F1 berarti berapa? 1 kuadrat, 1 dikurangi 3 min 2. Harusnya min 2. Ya, gunanya pembuatan function itu adalah seperti itu. Tapi yang kita pakai hanyalah yang fx. Nah, pada metode bagi dua, di sini dijelaskan bahwa kita memang memerlukan dua batas. Batas bawah adalah A, batas atas adalah yang B. Maka kita tentukan, misalnya batas atasnya adalah, batas bawahnya adalah 1, dan batas bawahnya adalah 2. XR ini adalah, X itu adalah variabel X, R itu adalah root. Jadi akar dari X. Ini sebenarnya lebih pada tebakan apa ya? Kita akan bahas. Tapi yang ini kita simpan dulu. Terus selain tebakan batas bawah, batas atas, kita juga perlu apa yang namanya tadi di modul ini atau kakak sebut adalah epsilon atau toleransi atau ya apapun itu. Yang jelas adalah sesuatu hal yang kalau saya nyebutnya sih toleransi error atau epsilon. Kalau saya buatnya dia dalam persen dan juga ada error. Toleransi itu adalah ya toleransi error kita berapa yang kita mau. Error itu adalah yang kita hitung secara berkala. Kalau ini 100 dikali nilai mutlak dari akar sekarang dikurangi akar sebelumnya dibagi dengan akar yang sekarang. Ini sama saja dengan penulisan